Bayangkan sebuah tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi ilmu pengetahuan, sebuah tempat di mana orang tua menitipkan masa depan anak mereka dengan harapan mereka akan menjadi manusia yang beradab. Januari 2026, kabar pilu datang dari Jambi. Seorang guru SMK harus dilarikan ke rumah sakit dan berakhir dengan laporan polisi setelah dikeroyok oleh siswanya sendiri. Ini bukan sekedar perkelahian remaja. Ini adalah pencurian massal rasa hormat guru yang telah mendarah daging dalam budaya kita. Hari ini kita akan melakukan investigasi besar. Kita akan membedah kronologi di balik pengeroyokan ini, mengapa hukum seolah tumpul saat menghadapi kekerasan di bawah umur, dan bagaimana sistem pendidikan kita sedang disabotase oleh hilangnya batasan antara hak siswa dan kewajiban mereka. Jangan berkedip karena ini adalah cerita tentang runtuhnya pondasi adab di sekolah kita. Mari kita lihat fakta-fakta keras dari lapangan. Ini adalah bukti bahwa ruang kelas telah berubah menjadi medan perang yang tidak seimbang. Kejadian pengeroyokan terjadi di lingkungan sekolah saat jam aktif, melibatkan lebih dari satu siswa terhadap satu guru. Dampak fisik dan psikisnya, guru mengalami luka fisik serius yang memerlukan perawatan medis. Namun, luka psikis terhadap profesi guru jauh lebih dalam. Respon hukum, laporan polisi telah dibuat, namun seringkali kasus seperti ini berakhir dengan dalih masa depan anak atau restoratif justice yang mengabaikan keadilan bagi korban. Selama puluhan tahun, guru memiliki kedaulatan untuk mendisiplinkan. Namun, hari ini setiap tindakan pendisiplinan bisa diputarbalikkan menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sementara kekerasan nyata yang dilakukan siswa seringkali dianggap sebagai kenakalan biasa. Kita sedang membiarkan otoritas moral di sekolah dicuri oleh ego generasi yang tidak lagi mengenal batas. Mengapa seorang siswa berani mengangkat tangannya terhadap gurunya? Ada pergeseran psikologis yang sangat berbahaya di sini. Generasi hari ini tumbuh dalam lingkungan yang memuja hak, namun sering melupakan tanggung jawab. Mereka terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan secara instan. Ketika seorang guru mencoba memberikan koreksi atau teguran, itu dianggap sebagai serangan terhadap identitas mereka, bukan sebagai bimbingan. Inilah yang kita sebut sebagai desensi haze. Media sosial dan kurangnya peran keluarga dalam menanamkan adab telah mencuri rasa takjim yang seharusnya ada. Sekolah hanya dianggap sebagai tempat membeli ijazah, bukan tempat untuk membentuk jiwa. Guru dianggap sebagai pelayan jasa, bukan sebagai orang tua kedua. Argumen berikutnya menyangkut payung hukum. Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak justru menjadi tameng bagi para pelaku kekerasan di sekolah? Seringkali guru merasa takut untuk bertindak karena bayang-bayang kriminalisasi. Sebaliknya, siswa merasa kebal hukum karena status mereka sebagai anak di bawah umur. Ini adalah systemic sabotage of discipline. Ketika aturan dibuat terlalu timpang, keadilan akan hilang. Jika seorang siswa melakukan pengeroyokan, sebuah tindakan kriminal yang direncanakan, namun hanya dihukum dengan skorsing atau teguran, maka kita sedang mengajarkan kepada mereka bahwa kekerasan tidak memiliki konsekuensi serius. Ini adalah pencurian terhadap rasa aman para pendidik di seluruh Indonesia. Mari kita lihat dampak jangka panjang dari kasus Jambi ini terhadap ribuan guru lainnya. Banyak guru sekarang memilih untuk diam. Mereka melihat rekan mereka dikeroyok, dilaporkan ke polisi, atau diintimidasi, lalu memutuskan, daripada saya bermasalah, lebih baik saya biarkan saja siswa saya tidak sopan.
Ini adalah the death of education. Saat guru berhenti mendidik karakter karena takut akan kekerasan, maka sekolah hanya akan menghasilkan robot-robot pintar yang tidak memiliki nurani. Kasus di Jambi ini bukan hanya luka bagi satu guru, tapi sinyal bahwa profesi guru sedang berada di titik nadir. Jika kita tidak segera bertindak, kita akan kehilangan satu generasi yang pintar secara otak, namun cacat secara moral. Namun, di tengah kemarahan publik ini, ada sisi positif yang bisa kita ambil untuk perbaikan masa depan. Sisi positifnya, kasus ini memicu gelombang dukungan luar biasa dari masyarakat untuk memperjuangkan Undang-Undang Perlindungan Guru. Sisi positif lainnya adalah mulai munculnya kesadaran kolektif di kalangan orang tua untuk kembali terlibat aktif dalam pendidikan karakter anak di rumah. Di tahun 2026, kita melihat beberapa sekolah mulai menerapkan kontrak adab antara sekolah, siswa, dan orang tua. Kita sedang bergerak menuju era di mana pendidikan tidak lagi hanya soal nilai akademis, tapi kembali pada akarnya memanusiakan manusia. Sebuah bangsa akan runtuh bukan karena musuh dari luar, tapi karena hilangnya rasa hormat murid kepada gurunya. Kasus di Jambi ini harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk menegaskan kembali bahwa kekerasan dengan alasan apapun tidak memiliki tempat di dunia pendidikan. Pertanyaan untuk kita semua hari ini, apakah kita setuju jika siswa yang melakukan kekerasan fisik kepada guru harus langsung dikeluarkan dari sekolah tanpa terkecuali? Ataukah kita masih harus mengedepankan mediasi demi masa depan mereka? Dan menurut kita, apa langkah konkret yang paling efektif agar guru kembali memiliki wibawa dan keamanan di dalam kelas? Tulis analisis logis kita di kolom komentar. Mari kita kawal martabat para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Kawal adab dan pendidikan kita. Jangan biarkan kekerasan mencuri masa depan bangsa.